Sepi menghilang saat kau hadir. Selamat mendengarkan. Marsha tertidur dalam dekapan Louis. Marsha terbangun sambil mengelus-eluskan kepalanya di dada Louis seperti anak kucing yang mencari kehangatan. Tangan Louis menepuk-nepuk punggung Marsha. Sepi menghilang saat kau hadir, ucap Louis sambil mencium puncak kepala Marsha yang terlihat masih ingin melanjutkan tidurnya. Bangunlah kucing kecilku. Apakah kau tidak pergi bekerja? Ucap Louis di telinga Marsha. Marsha tersentak sesaat dan segera melepaskan diri dari pelukan Louis. Marsha melirik jam di atas makasnya, lalu segera berhambur berdiri dari ranjang untuk segera mandi. Ya Tuhan, aku akan terlambat, ucap Marsha dalam hati. Hari ini adalah hari syuting dan pemotretan untuk iklan Le Expression Beijing. Dengan cepat, Marsha bersiap. Marsha mengepang rambutnya dan segera saja mengambil tas dan buku sketsanya untuk segera pergi ke lokasi syuting. Louis sedang menyeruput segelas orange juice-nya ketika melihat Marsha keluar kamar dengan terburu-buru. Louis tertegun melihat Marsha dengan kepangan rambut. Beberapa helai rambut menjuntai, sungguh menawan dipandang mata di pagi hari. Sesuatu yang dulu dia benci menjadi sesuatu yang suka untuk dilihat sekarang. Marsha mengganti sandal rumah dengan sepatunya, lalu segera bergegas pergi. Menyadari Marsha pasti akan datang terlambat ke lokasi syuting, Louis pun mengambil ponselnya dan menelpon asisten Lee. Undur 1 jam untuk jadwal syuting hari ini, perintah Louis. Di lokasi syuting, Elana melihat kedatangan Marsha lalu menghampirinya. Beruntung syuting diundur. Jika tidak, Reina pasti akan mencari masalah denganmu karena kau datang terlambat, ucap Elana. Ayo cepat, ku dengar artis yang dipilih tidak mudah ditangani. Nona Gu Fei ini banyak maunya, ucap Elana. Dan benar saja, begitu Marsha masuk ke ruang rias, Gu Fei sedang mempersulit make up artis mereka. Bahkan Gu Fei hampir-hampir menolak perhiasan yang akan dipakai untuk pemotretan karena tidak sesuai dengan seleranya. Reina hanya melihat adegan ini tanpa bertindak apa-apa. Reina menghampiri Marsha. Karena kau yang mendesain itu, maka sudah menjadi tugasmu untuk membujuknya, perintah Reina. Ini terlihat seperti dia ingin mempermainkanku, ucap Marsha dalam hati sambil memandang Reina. Demi keprofesionalan pekerjaan, Marsha pun mendekati Gu Fei mencoba untuk membujuknya. Nona, tulis Marsha di notepad-nya. Asisten Gu Fei membacakannya. Gu Fei melihat Marsha. Ah iya, jadi kau adalah perancang bisu yang Nona Reina ceritakan, ucap Gu Fei. Marsha menahan diri karena saat ini dia sedang bekerja mewakili Le Expression. Nona, apakah ada yang tidak puas dari set perhiasan yang kami buat? Tulis Marsha. Ini semua tidak mencerminkan imageku sebagai artis papan atas, ucap Gu Fei dengan sombong. Jika begitu, maafkan aku. Lain waktu aku berjanji akan membuatkan desain khusus untuk Nona Gu. Kali ini mohon kerjasamanya dulu untuk pengambilan gambar hari ini, pinta Marsha. Maaf, sepertinya aku membatalkan kerjasama ini, ucap Gu Fei. Bayar penaltinya, ucap Gu Fei kepada asistennya. Marsha merasa terkejut. Jika kejadian ini sampai keluar, maka akan mempengaruhi nama Le Expression. Nona Gu, aku mohon kemurahan hati Nona, jangan batalkan kerjasama ini, tulis Marsha. Mohon maaf Nona, jika saja dari awal aku mengetahui bahwa perhiasan ini didesain oleh seorang bisu sepertimu, aku pasti tidak akan mengambil pekerjaan ini, ucap Gu Fei dengan sombong. Reina hanya menyeringai. Provokasinya terhadap Gu Fei berhasil. Melihat temperamen Gu Fei yang sombong, maka cukup dengan mengatakan perhiasan ini didesain oleh seorang yang bisu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan desainer yang terkenal, maka betul saja Gu Fei merasa dirinya tidak layak melakukan pemotretan ini karena bisa menurunkan pamornya. Bagaimana ini? Kau baru saja mengacaukan proyek ini, ucap Reina dengan nada dingin sedikit senang. Reina meninggalkan Marsha dengan rasa puas dan senyuman kemenangan. Cih, hanya dengan kemampuan seperti itu, kau pikir bisa dibandingkan denganku? Ucap Reina merasa menang. Marsha sebentar duduk, sebentar berdiri, memikirkan solusi untuk permasalahan ini.
Apa yang harus kulakukan? Pikir Marsha sambil memijit-mijit keningnya. Di gedung Liu Court, asisten Lee masuk ke ruangan Louis dengan tergesa. Tuan, sepertinya Nyonya mengalami masalah. Lapor asisten Lee. Katakan, ucap Louis. Artis utama iklan mereka membatalkan kerjasama. Lapor asisten Lee. Apa kita perlu turun tangan? Tanya asisten Lee. Louis nampak berpikir sejenak. Tidak perlu. Nyonya pasti bisa menanganinya. Ucap Louis yang percaya penuh kepada Marsha. Jika dia bisa menanganiku selama 1 tahun, maka masalah kecil seperti ini dia pasti akan sanggup menanganinya. Ucap Louis sambil tertawa. Amati saja. Jika Nyonya sudah tersudut, barulah turun tangan. Perintah Louis. Baik, Tuan. Jawab asisten Lee. Marsha memutuskan untuk membujuk Bu Fei kembali. Baru saja keluar dari set lokasi syuting karena tergesa dan panik, Marsha menabrak seorang pria sampai terjatuh. Marsha berdiri dan berkali-kali membungkuk meminta maaf karena tidak hati-hati sampai menabraknya. Marsha, panggil pria itu. Marsha mendongakkan wajahnya. Jun, ucap Marsha dalam hati. Marsha, kau kemana saja? Aku selalu mencoba menghubungimu, namun tak pernah bisa. Ucap Jun lagi. Katakan, apa yang sedang kulakukan di sini? Tanya Jun. Marsha terdiam mendengar pertanyaan Jun yang bertubi-tubi begitu banyak. Tiba-tiba, terbesit ide di kepala Marsha yang cerdas itu. Ah, iya. Aku bisa minta tolong Jun untuk melakukan pemotretan ini. Ucapnya senang dalam hati. Marsha menarik lengan Jun dan membawanya ke ruang rias, lalu mendudukannya di kursi. Marsha duduk di depan Jun dan mulai menulis di notepadnya untuk menjelaskan situasinya dan sekaligus meminta pertolongannya. Aku mohon, selamatkan aku, tulis Marsha lalu menampukan kedua tangannya di depan Jun. Ah, baik. Aku bersedia menolongmu, namun dengan satu syarat. Ucap Jun. Apa? Tulis Marsha. Kita melakukan pemotretan bersama. Ucap Jun. Tapi aku bukan model dan tidak memiliki pengalaman. Jawab Marsha. Tenanglah, aku akan memandumu. Jawab Jun. Jika kau tidak menemaniku, maka tidak akan ada pemotretan. Ucap Jun lagi. Marsha terdiam sejenak, memikirkan penawaran Jun. Baiklah, tulis Marsha. Marsha menulis pesan untuk Elana agar mempersiapkan segalanya. Pemotretan akan segera dimulai. Elana pun segera mengumpulkan kru dan tim untuk bersiap. Sementara tim make up artis mendadani Marsha dan Jun. Semua telah siap. Fotografer dan kru lainnya siap mengambil foto Marsha dan Jun. Hei, kau cantik sekali, ucap Elana kepada Marsha. Marsha hanya tersenyum dan memenuhi panggilan Jun yang telah melambaikan tangan kepadanya. Marsha merasa gugup, namun Jun segera menggenggam tangannya untuk memberikan semangat. Jangan gugup, kau cantik hari ini, ucap Jun menyemangati. Jun banyak membantu Marsha dalam memposisikan gaya yang elegan, agar hasil foto yang didapat mendapatkan hasil yang bagus. Setelah 1 jam pemotretan akhirnya selesai. Terima kasih, tulis Marsha. Ini tidak gratis, kau harus membayarku dengan makan malam, ucap Jun. Baik, iya baik, aku akan mentraktirmu, tulis Marsha. Jun mengambil ponsel Marsha dan menyimpan nomor pribadinya di ponsel Marsha. Jangan lupa untuk menghubungiku, ucap Jun lalu bergegas pergi untuk memenuhi jadwal kerja utamanya. Bersambung, terima kasih.